Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Muhammad, kelas 3 Kesling dari Universitas Indonesia. Nah, sini saya akan menjelaskan terkait dengan PHBS. PHBS itu apa sih? Mari kita simak bersama-sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih PHBS itu. Nah, PHBS ini adalah pola hidup bersih dan sehat. Jadi, semua perilaku kesehatan yang dilakukan nih atas kesadaran pribadi atau diri sendiri ya, sehingga keluarga kita, seluruh keluarga kita mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan yang serta memiliki peran yang aktif dalam aktivitas masyarakat. Jadi kita di pola hidup sehat ini bisa nih mengendalikan kita untuk bisa berperilaku sehat. Nah, di sini saya jelaskan terkait dengan manfaat PHBS, pola hidup sehat. Kita harus tahu nih kenapa sih kita harus hidup bersih, terus hidup sehat juga gitu kan. Untuk apa? Untuk meningkatkan nih derajat kesehatan masyarakat. Kan nggak mungkin kita di posisi yang bawah terus kan untuk kesehatan. Kalau bisa kita tuh posisi kesehatan tuh paling yang atas karena kenapa? Untuk diri kita juga dan untuk masyarakat. Nah, yang kedua itu mencegah nih, agar mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan agar kita lebih tahu ketika ada wabah atau penyakit kita bisa nih mencegahnya dengan pola hidup sehat tadi. Nah, yang ketiga adalah menciptakan lingkungan yang sehat. Kan udah tahu cara-caranya mencegahnya. Nah, kita juga harus menciptakan. Jadi terciptalah lingkungan yang sehat tadi. Karena kan kita udah tahu sendiri cara untuk penanggulangannya, mencegahnya. Terus yang keempat, dan meningkatkan lagi kualitas hidup. Sudah kita tinggikan derajat kesehatan kita menanggulangi, mencegah, kita ciptakan. Kita harusnya meningkatkan kualitas hidup sehat. Jangan di posisi yang gitu-gitu aja. Besok misalnya nih, besok kita membersihkan dari diri kita dulu dengan mandi 2 kali sehari gitu kan. Nah, untuk besoknya lagi kita lebih memperhatikan lagi nih pola bersih kita dengan melihat air air bak mandi kita dikuras seminggu sekali seperti itu contohnya. Nah, di sini kita ambil contoh perilaku hidup sehat di tempat kerja ya. Karena kenapa saya ambil tempat kerja? Tahu sendiri Batam itu rata-rata pekerja ya. Nah, termasuk teman-teman juga pada kuliah sambil kerja ya, teman-teman. Nah, di sini yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Jadi ketika emang iya kita pulang dari tempat kerja, kita langsung masuk rumah, kita terlebih dahulu mencuci tangan dulu nih teman-teman. Dengan sabun dan air yang mengalir. Lebih bagusnya kenapa sih dengan air yang mengalir? Agar nih kumannya tidak menetap di situ aja, jadi mengalir langsung ke bawah. Nah, terus yang kedua menjaga kebersihan lingkungan kerja. Jadi teman-teman, kalau ketika sudah bekerja, sudah selesai, dibersihkan kembali lingkungan kerjanya. Yang tadinya sampahnya berserak, dibuang kembali sampah-sampahnya, atau tempat peralatannya berantakan, disusun kembali. Nah, yang ketiga adalah melakukan nih aktivitas fisik secara teratur. Maksudnya apa sih aktivitas fisik ini? Ibaratkan ini adalah gerakan atau olahraga, sama dengan olahraga. Kita bergerak terus atau kita melakukan aktivitas yang ringan gitu ya. Jadi kita harus bergerak di tempat kerja. Terus yang keempat mengkonsumsi makanan sehat dan yang bergizi. Jadi kita kan udah bekerja capek gitu ya kan, nggak mengenal waktu gitu kan. Kita juga harus lihat nih apa yang kita makan, sehat nggak, apa yang kita makan itu bergizi nggak, seperti apa gitu kan. Kita cukup dengan 4 sehat 5
sempurna, buah-buahannya, sayur-sayuran dengan air putih yang cukup. Sehari berapa itu 8 gelas, harusnya sehari 8 gelas ya, teman-teman. Dan yang kelima itu istirahat yang cukup juga. Jangan karena kita di tempat kerja nih, fokusnya tempat kerja sambil dengan kuliah ya rata-rata. Jadi kurang istirahatnya, diatur dengan nah kita di pagi harinya sampai sore itu adalah bekerja, terus nanti kuliahnya malam hari ada jam waktu untuk istirahat, dan malam itu udah tidak main HP lagi, udah langsung istirahat, cuci tangan, cuci semua baju, dan langsung tidur, tidak ada lagi aktivitas yang lain. Nah, dan tidak merokok. Udah pastilah kalau untuk perempuan itu udah kayak jarang ya yang merokok. Tapi kalau untuk yang laki-laki nih, ketika sudah bersihkan cuci tangan, mandi gitu ya, udah istirahat yang cukup, itu tidak ada lagi yang namanya aktivitas merokok. Nah, terus yang selanjutnya tidak mengonsumsi yang namanya narkoba. Karena kenapa? Itu kita jauh-jauh ya dari narkoba. Karena narkoba ini bahaya untuk bukannya untuk pribadi kita, bukan untuk orang lain sebenarnya, tapi lebih ke pribadi kita, mentalnya kita. Ketika emangnya kita sudah konsumsi, otomatis pikiran kita, pola pikir kita, kehidupan kita, dan mindset kita juga itu akan berbeda nantinya. Oke. Nah, di sini saya juga ambil nih contoh di PHBS di masyarakat, pola hidup sehat bersih di masyarakat. Nah, yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya. Jadi ketika kita sudah di rumah atau ketika kita sudah selesai masak gitu ya. Jadi kita buang sampah tuh pada tempatnya, jangan sembarang atau lempar dari jendela, jangan ya, teman-teman. Nah, biasanya tuh kebiasaan dari buruk ibu-ibu ketika emang ia sedang masak, buang gitu kayak sampah sayuran atau sampah plastik dari jendela. Jangan, kalau bisa dikumpul dalam kantong baru buang ke tong sampah. Nah, yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan. Jadi bisa nih setelah masak gitu ya, dibersihkan lagi kompornya, piringnya dicuci kembali, lingkungannya atau dapurnya disapu lagi gitu ya. Nah, yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik secara teratur. Sama juga kayak ketika emangnya kita udah kebanyakan duduk gitu ya. Kalau bisa kita sama dengan kayak nyapu ruangan gitu ya, nyapu halaman, itu juga melakukan aktivitas olahraga ringan gitu. Dan yang keempat adalah mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, ini juga sama kayak perilaku dari PHBS di tempat kerja juga. Kenapa kita makan makanan yang sehat dan bergizi? Karena kan tubuh kita ini membutuhkan yang namanya nutrisi ya, teman-teman. Nutrisi itu dipecahkan di mana? Di lambung. Nah, biar apa? Biar sel-sel yang dalam tubuh kita ini sehat juga. Agar kita bisa hidup sehat juga dengan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna, buah-buahnya cukup, serat-seratnya atau sayurannya cukup gitu ya, air putihnya dalam sehari itu cukup gitu kan. Jadi sehat dan bergizi itu dari kebersihan makanan tadi. Jadi kalau bisa itu makanan itu kita masak sendiri, jangan beli dari luar. Takutnya kita nggak tahu nih kebersihan di luar itu bagaimana gitu. Nah, istirahat juga yang cukup. Di pola masyarakat ini, kalau istirahat itu tahu sendirilah, sama juga kayak orang tua kita, kitanya sendiri, keluarga kita gitu ya. Istirahat itu udah tahu kalau bisa tuh tidur itu di jam 9 sampai jam 4 atau 6 jam lah dalam sehari. Karena kenapa? Kita tidur itu cukup 6 jam sehari, uh, sama juga dengan hati kita juga bekerja dari organ tubuh ini, kita bekerja dari jam 9 ke atas untuk mengeluarkan yang namanya racun. Ketika kita tidak tidur di jam 9 ke atas, otomatis tidak ada yang mengeluarkan racun di dalam hati kita ya. Jadi
kebanyakan kalau itu namanya lemah hatinya, bisa jadi lemah hatinya juga tinggi. Nah, itulah menyebabkan nama kebanyakan orang insomnia, benar ya teman-teman, susah tidur karena penyebabnya itu tadi dari pola tidurnya yang kurang, pola istirahatnya yang kurang, karena bisa menyebabkan lemak hatinya tinggi. Nah, tidak merokok di lingkungan rumah atau di kamar gitu. Kalau bisa itu uh, di lingkungan yang terbuka, jangan yang tertutup. Nah, tidak mengkonsumsi juga narkoba di kamar maupun di dekat sekitaran keluarga dan masyarakat. Karena kan narkoba ini dilarang ya, teman-teman, gitu. Sini contoh-contoh dari PHBS di tempat kerja, PHBS di masyarakat. Nah, pasti kan berpikir bagaimana gitu ya mendapatkan terkait dengan cara-caranya untuk pola hidup sehat atau pola hidup bersih gitu ya. Nah, ini adalah upaya nih untuk meningkatkan PHBS itu sendiri dengan apa? Yang pertama itu penyuluhan dan sosialisasi. Jadi ketika ada penyuluhan di posyandu, penyuluhan terkait dari mahasiswa-mahasiswa yang kerja lapangan gitu ya, PKL gitu kan, sosialisasi atau dari pemerintah juga sosialisasi terhadap PHBS, datanglah atau ikuti terkait dengan penyuluhan itu gitu ya. Jadi uh, berpartisipasi dalam penyuluhan tersebut. Nah, juga pendidikan dan pelatihan. Jadi jangan dapat materi pola hidup sehatnya jangan dalam satu satu ini aja, satu satu gambaran gitu aja, tapi bisa cari tuh di YouTube terkait dengan PHBS itu apa gitu kan, bisa cari di buku atau di Google, sekarang kan udah macam-macam ya, bisa kita dapatkan ilmunya. Nah, terus pembentukan kader gitu ya, bisa juga dengan pembentukan kader, ibu-ibu kader di posyandu, kita bisa cari pengembangan media informasi dan edukasi tadi itu dari media sosial juga bisa kita dapatkan untuk meningkatkan PHBS ya, di YouTube atau di Google gitu sekarang, atau lagi main TikTok ya, jangan scroll TikTok yang lain gitu, kalau cari tuh TikTok yang tentang kesehatan, pola hidup sehatnya, pola hidup bersihnya gimana gitu ya. Terus peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatannya dan pemberdayaan masyarakatnya. Jadi lebih ke peduli nih terkait dengan tetangga atau terkait dengan teman-teman. Ketika udah tahu ilmunya, uh, edukasikanlah ke teman-teman atau ke masyarakat yang lain agar kita nih bisa bersama-sama membersihkan lingkungan kita atau diri kita juga gitu dengan melakukan yang namanya pola hidup sehat dan bersih. Oke, tadi kan udah dijelasin semua. Jadi kesimpulan dari PHBS ini adalah pola hidup bersih dan sehat merupakan upaya yang penting nih untuk meningkatkan derajat kesehatan kita. Jangan kita posisinya gitu-gitu aja, nggak peduli lah sama diri kita, lingkungan kita, tetangga kita terkait dengan kesehatan. Jadi kita harus lebih peduli lagi terhadap kesehatan agar kita meningkatkan derajat kesehatan kita, diri kita maupun masyarakat dengan menerapkan PHBS. Kita dapat mencegah, menanggulangi masalah kesehatan dan menciptakan lingkungan sehat serta meningkatkan kualitas hidup kita. Udah di Oke, nah kita udah selesai terkait dengan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Tadi udah kita jelaskan semuanya. Mudah-mudahan teman-teman paham nih maksud dari saya jelaskan dan tujuannya itu apa untuk kita maupun masyarakat gitu ya. Semoga dapat dipahami. Saya Aisyah Purma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang nonton sehat selalu ya guys. Thank you.